Baik, pertama-tama izinkan kami mengaturkan panganjali umat terlebih dahulu. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam nama budaya. Selamat pagi kami ucapkan kepada Ibu Ninyoman Rusmiati, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, dan selamat pagi teman-teman C5 semuanya yang kami banggakan. Izinkan kami memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan saya sendiri, Silomade Cahaya Putri Pinate dengan NPM 264. Saya Nikita Sri Parwati, NPM 266. Saya, Ines Rama Elia, NPM 269. Saya Nikita Tli Oktaviani, NPM 331. Saya Gusti Agung Ayu Satya Pratiwi Putri dengan NPM 332. Kami di sini akan mempresentasikan bisnis plan mengenai minyak kelapa Agrapana yang telah kami buat. Saya Silomade Cahaya Putri Pinate dengan NPM 264 akan memulai presentasi dengan menjelaskan tujuan didirikannya usaha minyak kelapa Agrapana. Nah, tujuan usahanya adalah untuk mengembangkan lengis tandusan atau minyak kelapa rumahan yang bisa meningkatkan penjualan hasil produksi untuk mendapatkan suatu keuntungan. Dan untuk para masyarakat sekitar bisa merasakan keaslian dari lengis tandusan atau minyak kelapa rumahan yang asli dari kelapa segar dengan kualitas yang istimewa. Selanjutnya adalah mengenai deskripsi usaha minyak Agrapana. Minyak kelapa Agrapana yang kami dirikan adalah usaha kecil yang bergerak di bidang produksi produk minyak kelapa. Makna dari Agrapana sendiri adalah sumber hidup yang utama yang diambil dari bahasa Sanskerta. Kami menamai minyak kelapa Agrapana karena kelapa merupakan tanaman yang serbaguna di mana semua bagian dari pohon kelapa tersebut bisa digunakan mulai dari buah, batang, daun, sampai ke batok kelapanya. Nah, minyak kelapa ini adalah minyak nabati yang dapat digunakan dalam berbagai hal, mulai dari memasak, obat, minyak urut, minyak rambut, serta masih banyak lagi. Nah, dengan mengedepankan kebersihan pada saat produksi dan pengemasan yang pada akhirnya akan memberikan rasa aman kepada konsumen. Berikutnya mengenai analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan dari produk ini adalah yang pertama bahan baku yang mudah didapatkan, bahan baku yang relatif murah, modal relatif rendah, dan tahan lama. Kemudian ada weakness atau kelemahan yaitu faktor cuaca yang mempengaruhi ketersediaan bahan baku. Yang ketiga ada opportunities atau peluang yaitu jumlah peminat dan target pasar yang luas mengenai produk ini. Dan yang terakhir adalah threats atau ancaman yaitu jumlah pesaing atau kompetitor yang cukup banyak dalam penjualan minyak kelapa rumahan. Nah, analisis produk. Yang pertama, jenis produknya adalah minyak kelapa atau minyak tandusan. Yang kedua, nama produk yang kami buat adalah minyak kelapa Agrapana, dan keunggulan produk dari minyak kelapa Agrapana ini adalah minyak kelapa Agrapana merupakan jenis minyak yang bisa digunakan untuk memasak karena minyak berbentuk cair sehingga banyak pilihan orang untuk memasak di rumah. Yang kedua adalah kemasan dari produk minyak kelapa Agrapana aman dan berkualitas. Yang ketiga, tidak menggunakan pengawet. Yang keempat, hasil gorengan menjadi lebih renyah. Yang kelima, susut minyak lebih sedikit sehingga lebih awet. Yang keenam, menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Yang ketujuh, cara pembuatannya higienis. Dan yang terakhir adalah aromanya yang menyegarkan dan juga menenangkan, terutama untuk kalangan usia muda yang lebih aktif dalam beraktivitas. Saya, Ines Rama Elia, NPM 269. Selanjutnya ada aspek-aspek yang akan kami bahas. Yang pertama, aspek pemasaran, yaitu target konsumen, strategi pemasaran. Selanjutnya, aspek produksi, terdapat lokasi produksi, kapasitas produksi, target produksi, waktu yang diperlukan, dan proses produksi. Selanjutnya, aspek keuangan, terdapat upah tenaga kerja, struktur organisasi, biodata organisasi. Selanjutnya, ada aspek personalia atau keuangan, yang terdapat biaya tetap, biaya variabel, penghasilan kotor, penghasilan bersih, dan break-even point. Pada aspek pemasaran, yang pertama ada target konsumen, di mana produk yang kami produksi adalah produk yang dapat digunakan serta dikonsumsi semua kalangan masyarakat, terutama sangat bermanfaat bagi ibu-ibu rumah tangga yang berguna untuk dimasak serta kebutuhan lainnya. Saat ini harga minyak yang sangat melambung naik dan sempat mengalami kelangkaan. Pada minyak yang kami produksi ini mempunyai kualitas yang baik, harganya yang terjangkau tetapi tidak murahan, karena
kami membuat minyak rumahan yang kami pantau kebersihannya serta kualitas yang terjamin untuk dipasarkan dan digunakan. Untuk target yang kami sasar adalah pasar tradisional, serta warung ataupun toko-toko yang menjual kebutuhan dapur atau sembako atau kebutuhan rumah tangga. Kami juga memanfaatkan teknologi internet agar dapat membantu menarik pelanggan. Dalam memasarkan suatu produk, kita harus memikirkan keunggulan yang dapat kita tonjolkan kepada pembeli agar tertarik untuk mencoba minyak Agrapana. Produk yang kami produksi memiliki banyak manfaat serta menyehatkan yang dapat dirasakan oleh pembeli. Selain digunakan untuk memasak, minyak ini juga diantaranya bisa digunakan sebagai minyak rambut, minyak urut, dan lain-lain. Dalam berbisnis pasti selalu ada pesaing, akan tetapi dalam bersaing haruslah dengan cara yang sehat dan tidak merugikan pihak manapun, karena jika kita saling merugikan, maka hal tersebut akan berdampak buruk bagi usaha yang kita jalankan. Minyak Agrapana juga memiliki pesaing rumahan. Pesaing dalam usaha pemasaran produk ini ada dalam lingkungan wilayah yang sama, di mana para pesaing ini telah lebih awal dalam memulai bisnis produksi produk yang sama serta adanya beberapa pesaing yang sudah mempunyai brand image juga memiliki karakter produk yang berbeda dari produk kami. Yang kedua ada strategi pemasaran. Agar produk ini dapat dikenal luas oleh kalangan masyarakat, strategi yang kami susun dan gunakan yaitu mempromosikannya pada media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, Shopee, dan Tokopedia yang akan kami isi mengenai info-info tentang minyak kelapa Agrapana yang kami jual. Tidak lupa kami juga mempromosikannya melalui story WhatsApp. Adapun cara-cara yang kami siapkan untuk meningkatkan kualitas produk yaitu membuat pengemasan produk agar lebih menarik dan memberikan potongan harga saat-saat tertentu dan pada saat pembelian produk lebih dari 5 botol. Dan Anda dapat memfollow akun Instagram kami di @agrapana.minyak. Saya Gusti Agung Ayu Satya Pratiwi Putri dengan MPM 332 akan menjelaskan tentang aspek produksi. Yang pertama, lokasi produksi. Adapun lokasi produksi dari minyak Agrapana adalah rumah pribadi yang berlokasi di Banjar Batu Lumbang, Sange. Yang kedua, kapasitas produksi. Kapasitas produksi sehari yaitu sebanyak 20 botol ukuran 350 ml. Yang ketiga, target produksi. Target produksi per hari kami yaitu 20 botol ukuran 325 ml. Waktu yang diperlukan, adapun waktu yang dibutuhkan untuk kami dalam membeli bahan sampai produk yang kami produksi siap jadi, siap jual, dan dipasarkan, yaitu membutuhkan waktu kurang lebih 1 hari. Yang selanjutnya, kegiatan produksi yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, terus menyempurnakan produk baik dari segi rasa maupun bentuk. Yang kedua, menentukan bahan-bahan apa saja yang diperlukan dan juga bahan penunjang selain bahan utama. Yang ketiga, dalam proses produksi dikerjakan dalam standar kerja yang sudah disusun agar proses produksi berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan. Yang keempat, membuat laporan keuangan. Hal ini agar dana dan transaksi yang kita dapatkan bisa kita analisis dan proses produksi pun akan berjalan dengan lancar. Alat dan bahan. Alat dan bahan. Bahan baku pokoknya. Yang pertama kelapa tua, yang kedua air. Alat produksi, yang pertama mesin parut kelapa, yang kedua panci, yang ketiga wajan, yang keempat tungku tanah liat, yang kelima kayu bakar, keenam kain saringan, yang ketujuh corong, ke-8 pengupas batok kelapa, 9 centong, ke-10 spatula, 11 botol, 12 stiker logo produk.
Cara membuat minyak kelapa rumahan. Yang pertama, siapkan kelapa yang berkualitas bagus dan gunakan kelapa tua untuk menghasilkan minyak yang banyak. Yang kedua, pisahkan kelapa dari sabut kelapa. Yang ketiga, kupas tempurung kelapa untuk mengambil daging kelapa menggunakan pengupas batok kelapa. Yang keempat, setelah itu cuci kelapa sampai bersih dari sisa tempurung yang masih menempel pada kelapa. Yang kelima, campurkan parutan kelapa tersebut dengan air. Yang keenam, setelah itu peras dan parutkan kelapa yang sudah dicampur dan kemudian saring untuk mendapatkan santan. Yang ketujuh, ulangi 2-3 kali untuk mendapatkan santan kelapa yang banyak. Yang kedelapan, persiapkan wajan yang digunakan untuk memasak santan. Yang kesembilan, kemudian masak santan dan dengan api yang cukup selama 2-3 jam. Yang ke-10, aduk terus-menerus secara merata agar santan kelapa tidak lengket di wajan. 11, tunggu hingga minyak mulai terpisah dari santan. Yang ke-12, minyak yang sudah terbentuk aduk terus untuk mempercepat proses kematangannya. Yang ke-13, kemudian pisahkan minyak dari bladon atau klengis. Yang ke-14, sebelum dikemas dinginkan minyak di panci yang sudah disiapkan. Yang ke-15, proses terakhir yaitu masukkan minyak ke dalam kemasan botol yang sudah dilabel oleh logo produk. Saya Nikita Oktaviani, NPM 331. Selanjutnya, aspek personalia atau SDM. Yang pertama, upah tenaga kerja yang kami berikan dengan perhitungan per bulan sebesar kurang lebih 1.200.000 per bulan. Kami memperkerjakan 2 orang tenaga kerja. Beban gaji yang usaha Agrapana tanggung sebesar 2.400.000 dalam sebulan. Yang kedua, dalam pembuatan minyak kelapa ini kami melakukan proses produksi dalam sekali pembuatan memerlukan waktu kurang lebih 7 jam dalam sehari. Yang ketiga, jumlah hasil produksi dalam sekali proses produksi minyak kelapa Agrapana oleh seluruh tenaga kerja yang bekerja dalam sehari produksi akan menghasilkan 20 botol berukuran 325 ml. Bahan yang keempat, bahan pokok yang kami butuhkan adalah kelapa tua. Kami mendapatkan pemasok kelapa tua dari Bapak Putu yang memiliki usaha kebun kelapa. Bapak Putu menjual kelapa tua dengan harga 2.000 per buah. Biasanya dalam sehari Pak Putu memasok kelapa sebanyak 40 buah dan diantar langsung ke tempat produksi kami. Selanjutnya, struktur organisasi minyak kelapa Agrapana. Di bagian pertama ada pimpinan organisasi yang dikelola oleh Silomade Cahya Putra Pinatih, Nikita Sritarwati, Komang Ines Rama Elia, Nikita Oktaviani, dan I Gusti Agung Ayu Satya Pratiwi Putri. Di bawah pimpinan atau owner ada bagian produksi yang dipimpin oleh Silomade Cahya Putra Pinatih yang memiliki keterampilan dalam memecahkan masalah, memiliki sifat leadership, project management, public speaking, dan ahli dalam mengoperasikan komputer. Dan Nikita Sritarwati memiliki keahlian dalam public speaking, menguasai proses pengolahan barang, mengetahui cara menggunakan mesin, berkemampuan berpikir inovatif, dan pandai mengoperasikan komputer. Selanjutnya, bagian pemasaran dipimpin oleh Komang Ines Rama Elia, memiliki keterampilan dalam menguasai digital marketing, pandai dalam berorganisasi, public speaking, kemampuan desain dan visual, dan mengoperasikan komputer dengan baik. Selanjutnya, bagian keuangan dipimpin oleh I Gusti Agung Ayu Satya Pratiwi Putri, memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer, memiliki skill akuntansi pribadi yang detail dan oriented. Selanjutnya, bagian sumber daya dipimpin oleh Nikita Oktaviani, memiliki keterampilan dalam public speaking, mentorship, terampil dalam melakukan layanan pelanggan, memiliki keterampilan dalam mengelola sumber daya manusia. Dan di bawah bagian-bagian ini ada anggota karyawan, yaitu Nikita Sarni dengan keterampilan berkomunikasi dengan baik dan bekerja dengan cepat dan teliti. Selanjutnya,
Niputu Sinta Dewi dengan keterampilan dapat bekerja dalam tekanan teliti dan cepat. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nikita Sri Parwati, NPM 266. Jadi di sini saya akan membahas mengenai aspek keuangan. Yang pertama, itu adalah biaya tetap. Biaya tetap adalah pengeluaran yang tidak mengalami perubahan pada jumlahnya. Nah, walaupun volume produksi barang itu meningkat atau menurun dan berapapun besaran penjualannya. Biaya tetap merupakan biaya yang dikeluarkan di tahun pertama saja. Jadi untuk tahun-tahun berikutnya itu tidak perlu dikeluarkan. Namun apabila ada penyusutan alat dan juga pengembangan dari usaha itu sendiri, maka akan ada pengeluaran kembali. Nah, untuk biaya penyusutan atau umur ekonomis itu merupakan biaya berkurangnya value suatu barang yang dikeluarkan tiap tahunnya seperti kerusakan alat. Nah, ini seperti yang kalian lihat merupakan biaya tetap untuk produk minyak kelapa Agrapana yang kami buat. Bisa dilihat biaya-biayanya itu berupa mesin parut kelapa, wajan, spatula, centong, pengupas batok kelapa, kain saringan, tungku tanah liat, panci, dan juga corong. Nah, jadi untuk total pengeluaran biaya tetap kami di tahun pertama itu sebesar Rp540.000. Nah, selanjutnya biaya variabel per bulan. Biaya variabel per bulan ini merupakan biaya yang berubah secara proporsional dengan aktivitas bisnis. Jadi biaya variabel sendiri merupakan biaya yang berkaitan langsung dengan produksi suatu barang. Jadi biaya variabel ini adalah biaya yang digunakan untuk membeli bahan-bahan barang produksi minyak Agrapana itu sendiri. Seperti yang bisa dilihat, biaya variabel per bulan itu berupa kelapa tua, kayu bakar, botol, stiker logo produk, air dan listrik, biaya lain-lain seperti biaya operasional, dan juga gaji. Total omset dalam 1 bulan untuk produk minyak Agrapana, yang pertama jumlah terjual yang kami perkirakan itu 600, kemudian untuk harga per buahnya 15.000 per unit dengan total penjualan 9 juta rupiah. Selanjutnya, menghitung penghasilan kotor, penghasilan bersih, dan juga break-even point atau BEP. Untuk mencari penghasilan kotor, itu dapat dicari dengan total omset dikurangi biaya tetap. Tadi diketahui bahwa total omset minyak Agrapana sebesar 9 juta. Dikurangi biaya tetapnya sebesar 540.000 dengan total hasil kotor sebesar 8.460.000. Kemudian untuk penghasilan bersih. Untuk mencari penghasilan bersih itu sendiri diperoleh dari total omset dikurangi biaya tetap ditambah biaya variabel, yang dimana total omset sebesar 9 juta. Kemudian biaya tetap 540.000 dan total biaya variabel untuk bulan pertama itu sebesar 5.252.000. Dan total penghasilan bersihnya yaitu 2.935.000. Kemudian menghitung BEP unit. Menghitung BEP unit itu dapat dicari dengan rumus biaya tetap total dibagi harga jual per unit dikurangi harga variabel per unit. Yang dimana biaya tetap total itu sebesar 540.000 dibagi harga jual per unitnya yaitu 15.000 dikurangi harga variabel per unit yaitu 5.525.000 dibagi 600. Nah, untuk biaya variabel per unit itu didapat dari biaya variabel dibagi jumlah produk terjual. Jadi, total BEP unit yang diperoleh adalah sebesar 93 unit. Kemudian menghitung BEP rupiah. Itu didapat dari biaya total tetap dibagi 1 minus biaya variabel per unit per harga jual per unit. Bisa dilihat bahwa total BEP rupiahnya yaitu sebesar Rp1.384.615. Jadi untuk mencapai titik impas, maka produk yang harus terjual adalah sebesar 3 unit dengan hasil penjualan Rp1.384.615 untuk mencapai titik impas atau BEP dan menutup semua pengeluaran tanpa harus merugi. Nah, ini merupakan hasil dokumentasi produk kami, yaitu produk minyak kelapa Agrapana. Bisa dilihat bentuk kemasannya, dan bentuk kemasannya itu menggunakan botol 325 ml.
Nah, kesimpulan yang kami dapat adalah bisnis minyak kelapa Agrapana yang kami dirikan adalah usaha kecil yang bergerak di bidang produksi produk. Adapun yang akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan minyak kelapa adalah kelapa tua yang diambil langsung dari kebun yang pastinya berkualitas baik yang lebih mengutamakan kelapa lokal. Kemasan yang kami gunakan berupa botol ukuran 325 ml. Harga jual per unit minyak kelapa Agrapana adalah Rp15.000 dengan jumlah total penjualan per bulannya mencapai 600 unit. Total keuntungan bersih dari penjualan selama sebulan yaitu Rp2.935.000. Jadi untuk mencapai titik impas maka produk yang harus terjual adalah 93 unit dengan hasil Rp1.384.615 untuk mencapai titik impas atau BEP dan menutup semua pengeluaran tanpa harus merugi. Saran dan harapan kami adalah dalam proses produksi harus tetap mempertahankan kualitas dan juga kebersihan produk, dan juga perusahaan juga diharapkan mampu melaksanakan strategi yang baik, yaitu dengan melakukan pemasaran berdasarkan segmentasi, targeting, dan positioning yang telah dirumuskan oleh perusahaan, sehingga semua dapat terencana dengan baik. Harapannya agar kedepannya permintaan akan minyak kelapa Agrapana ini semakin meningkat dan kami juga berharap bisa menambah karyawan serta membangun branding yang kuat untuk kedepannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.